Wajib kita sudah lihat sebelumnya dilakukan tax amnesty ini dan ternyata akan dilakukan kembali untuk jilid yang ketiga. Evaluasi dari Apindo seperti apa? Apakah memang adanya pengampunan pajak ini merupakan efek yang baik untuk pengusaha atau justru malah bisa memicu terjadinya moral hazard? Oke, dalam konteks teks amnesti, Mbak Anake, akan selalu ada diskursus antara bahwa ini bagus dan yang kedua adalah ini tidak bagus. Oke, sekarang kita berangkat yang tidak sepakat dulu, karena memang begini, yang namanya teks amnesti, Mbak Anake, itu berarti orang harus mengaku dulu. Orang harus mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan. Mereka tidak komplain terhadap perpajakan yang ada. Karena mereka mengaku, kemudian difasilitasi oleh teks amnesti, membayar uang tebusan, kemudian dia tidak akan dihukum dalam tanda petik dalam konteks administrasi pajak maupun pidana pajak misalnya. Nah, sehingga inilah kemudian bagaimana orang yang sebelumnya sudah komplain, orang yang sudah patuh, orang yang sudah taat, ya mereka tidak mendapatkan fasilitas. Karena fasilitas ini adalah orang yang untuk yang tidak taat dan kemudian melakukan pengakuan. Karena konsep teks amnesti adalah pengakuan. Jadi namanya teks amnesti pasti tidak akan sejalan dengan yang namanya keadilan. Walaupun sekali lagi nilai namanya keadilan itu berbicara relatif, Mbak Anneke. Tapi prinsipnya memang satu sisi orang akan melihat bahwa adanya kesamaan pemberlakuan antara orang yang tidak taat pajak dan orang yang taat pajak. Itu poin pertama. Poin kedua adalah orang akan cenderung dalam tanda petik meremehkan ini. Oh, 2016 dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 waktu itu ada namanya Undang-Undang Pengampunan Pajak. Kemudian tahun 2022, kemudian sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan, waktu itu ada namanya program, yang namanya Program Pengungkapan Sukarela atau namanya program PPS, yang kemudian dikenal dengan namanya teks amnesti jilid 2. Kemudian ketika sekarang diusulkan teks amnesti jilid 3, maka ini akan membentuk sebuah presiden bahwa oh ini secara rutin akan ada kok itu. Nah, itulah yang tadi Mbak Anneke sebutkan, ini ada potensi moral hazard. Dua hal itu yang kemudian kita lihat bahwa ini ada sisi ketidakadilan buat wajib pajak yang patuh. Tapi jangan lupa Mbak Anneke bahwa tahun 2025 nanti akan diberlakukan core tax system, di mana core tax system ini membutuhkan prasyarat bagaimana wajib pajak ini harus memahami perpajakan dengan baik. Oke, kemudian kita lihat sebenarnya apa sisi lain atau manfaat terhadap teks amnesti. Kita bisa menjadi dua, satu buat masyarakat, dua buat negara. Dalam konteks buat masyarakat begini Mbak Anneke, bahwa memang faktanya, bahwa realitasnya literasi perpajakan di masyarakat itu masih rendah. Bagaimana pemahaman-pemahaman untuk seluruh lapisan masyarakat. Mereka bisa saja UMKM atau pengusaha kelas menengah atau pengusaha besar. Baik itu kelas bawah, kelas menengah, atau juga orang yang high income misalnya. Mereka kecenderungannya memang masih mempunyai literasi perpajakan yang rendah. Kemudian step kedua, ketika misalnya mereka punya literasi perpajakan yang cukup bagus pun, biasanya mereka mempunyai budaya pajaknya itu kurang gitu. Aspek kepatuhannya itu kurang. Yang ini kemudian tercermin dengan indikator yang namanya tax ratio. Di mana tax ratio itu di Indonesia hanya di kisaran 10%, 9%, 10%, dan seterusnya. Ini menjadi sebuah indikator bahwa memang tingkat kepatuhan pajak masih rendah. Nah, ini yang kemudian dibutuhkan ketika ada sebuah momentum adanya tax amnesty, maka golongan masyarakat yang memang tidak patuh mereka punya kesempatan untuk kemudian patuh ke depannya. Jadi artinya memang masyarakat membutuhkan ini, Mbak Anneke. Terakhir adalah manfaat buat negara. Kita catat paling tidak buat negara itu ada tiga hal yang menguntungkan. Satu berbicara masalah aspek budgeter. Satu berbicara masalah tentang bagaimana memasukkan uang buat negara. Kalau kita lihat di tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak waktu itu mendatangkan keuangan negara tidak kurang dari 130 triliun uang segar masuk ke negara sebagai bentuk uang tebusan. Dan kemudian kita lihat di tahun 2022 kemarin tidak kurang dari 60 triliun juga uang masuk. Artinya kemudian kalau kita lihat tahun 2025 nanti akan diberlakukan teks amnesti jilid 3, maka akan ada potensi uang di kisaran tersebut 60 sampai 130 triliun akan juga potensi masuk. Tinggal dilihat bagaimana term and condition-nya. Ini apakah berlaku buat orang pribadi dan juga badan, berapa tarif untuk uang tebusannya dan lain-lain. Kita akan masih melihat itu, tapi paling enggak potensi 60 sampai 130 triliun itu potensi bisa masuk ke negara. Keuntungan negara yang kedua adalah begini Mbak Anneke, problem di Indonesia itu namanya underground economy. Di mana underground economy itu masih besar sekali di Indonesia. Kalau kita bandingkan hitung-hitungannya, di mana PDB atau produk domestik bruto Indonesia itu di kisaran 22.000 triliun. Tapi PPN kita itu hanya di angka 750 triliun. Artinya di sini masih ada ruang underground economy yang luar biasa besar. Tapi kalau kemudian kita lihat Mbak Anneke, bahwa tahun 2016 kemarin, teks amnesti jilid pertama itu bisa ada deklarasi harta
itu lebih dari 4.000 triliun Mbak Anake. Dan kemudian kita lihat di tahun 2022 karena banyak sekali pembatasan pemberlakuan atas program tax amnesty jilid 2, maka kira-kira di angka 400-500 triliun deklarasi. Artinya Mbak Anake, ketika kemudian masyarakat sudah melakukan deklarasi, ini loh uang yang kita punya, ini aset yang kita punya, aset properti, aset saham, dan lain-lain. Ketika kemudian sudah masuk ke sistem keuangan Indonesia dengan lebih clear, maka potensi perputaran ekonominya akan lebih tinggi karena mereka sudah melakukan uang tebusan. Dan yang ketiga buat pemerintah adalah ini akan bisa memberikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena willingness orang untuk membelanjakan uang yang sudah diamnesti itu bisa menjadi lebih tinggi. Dengan adanya beberapa poin tersebut, Mbak Ana, kita melihat bahwa memang program tax amnesty ini kalau satu sisi kurang ideal, tapi ini adalah menjadi sebuah program yang memang dibutuhkan, baik oleh masyarakat maupun juga oleh pemerintah. Demikian Mbak Aneke. Baik, Pak Hajib, tadi Anda sempat sampaikan terjadi penurunan tax amnesty dari 130 triliun ke 60 triliun rupiah. Begitu Anda lihat, apakah ada yang perlu dievaluasi ataukah mungkin ada pertimbangan tertentu dari kalangan pengusaha hingga jumlahnya bisa turun cukup drastis? Oh, memang begini Mbak Aneke, kita tidak bisa membandingkan apple to apple antara tahun 2016 dengan tahun 2022 karena konteksnya memang agak berbeda. Sebagai contoh, tahun 2016 ini full pengampunan administrasi pajak dan pengampunan pidana pajak. Semua orang boleh ikut dan yang kedua, tarifnya itu sangat menarik gitu loh, 2%, 3% dan seterusnya. Tapi kemudian di tahun 2022 berlakunya program pengungkapan sukarela itu ada beberapa pembatasan-pembatasan. Termasuk misalnya ini berlaku untuk yang sebelumnya udah ikut tax amnesty. Kemudian tarifnya juga di kisaran belasan persen Mbak Ana. Jadi memang ada beberapa kondisi yang tidak bisa kita bandingkan secara langsung. Justru dengan melihat bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku atas dua periode tax amnesty itu dan juga hasilnya, maka kemudian ini bisa menjadi salah satu dasar. Ini menjadi salah satu konsideran bagaimana kita ingin menyusun tax amnesty jilid ketiga yang kemungkinan akan berlaku di tahun 2025 ini betul-betul lebih tepat sasaran. Bagaimana tax amnesty jilid ketiga ini juga bisa memberikan impact jangka panjang ke depannya. Pemerintah bukan hanya mendapatkan uang sekali di depan ketika program ini berjalan, tapi bagaimana dipastikan bahwa harta yang sudah terdeklar, bahwa harta yang sudah dilakukan tebusan melalui amnesti, maka ini bisa menjadi berputar dan bisa mendatangkan pajak yang berkelanjutan. Kira-kira begitu Mbak Ana.